Sekali lagi, dan selamat datang di sesi asistensi kedua. Kalian sudah ngirim itu kan ya, draft ya, draft kalian kan yang dikirim kemarin. Oke, good. Saya sudah baca draft yang kalian kirim, dan menurut saya draft itu sudah cukup on track gitu ya. Saya sih cuma ada dua input atau dua masukan untuk draft yang kalian kirim. Tapi kalau misalnya kalian pengen mulai presentasi atau apa ya, monggo saya persilahkan. Mungkin kami bisa sambil cek ulang gitu ya Pak di share screen. Boleh. Ya, baik, saya izin share screen ya Pak. Apakah sudah terlihat ya? Yep. Oke, sebelumnya saya mungkin buka dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Nanda dan teman-teman semua. Pada sore hari ini kami dari kelompok 5 izin melakukan asistensi yang kedua bersama Pak Nanda terkait analisis data yang sudah kami lakukan sebelumnya. Nah, mungkin bisa dimulai dari analisis internal yang sudah kami lakukan. Silahkan Dimas ya yang cukup. Atau Dan. Ya, mungkin. Aku yang topografi. Ya, untuk yang pertama itu Pak, ada analisis internal berupa topografi, di mana analisis ini digunakan untuk mengetahui besar dari ketinggian lereng, morfologi, serta kontur yang ada di kawasan tapak. Nah, ketinggian untuk di kawasan tapak kami ini berada di kisaran kurang lebih antara 1000 meter di atas permukaan laut. Untuk apa? Selanjutnya itu ada kelerengan. Nah, kelerengan ini kita ambil dari standar Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 837 itu yang berupa kelas kelerengan yang dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada kelerengan kelas 1 berupa kelerengan 0-8% dengan deskripsi datar. Kelerengan 2 itu 8-15% berupa landai. Kelerengan 3 15-25% itu agak curam. Lalu selanjutnya kelerengan 4 itu 25-45% itu curam. Dan yang terakhir kelerengan 5 itu lebih dari 45% itu sangat curam. Nah, di lokasi tapak kami ini berada di kelas 3, yaitu kelerengan 15-25%, yang artinya agak curam. Sehingga lahan yang berada di kawasan yang agak curam ini akan digunakan sebagai, yang berada di 25% yang sebagai curam itu akan dijadikan lahan non terbangun sebagai penanaman tanaman yang menjadi komoditas utama serta kegiatan yang ada di luar ruangan. Selanjutnya itu keadaan morfologi yang ada di kawasan tapak kami itu berupa perbukitan yang landai. Hal ini itu sangat mendukung untuk dijadikan sebagai lahan terbangun sebagai tempat wisata karena yang akan menyuguhkan pemandangan yang indah. Selanjutnya itu pada analisis di kawasan tapak kami itu konturnya itu berada di angka 800 dan 825. Akan tetapi itu di kawasan tapak kami itu didominasi oleh kontur yang berada di nilai 825 dengan interval yang cukup jauh yaitu 25 meter di setiap garis konturnya. Nah, dengan jarak yang tidak berdekatan tersebut dapat mendukung lahan terbangun yang ada di wilayah tapak kami. Izin melanjutkan, analisis berikutnya adalah terkait dengan analisis geologi. Di sini kami menganalisis dari segi jenis tanah dan jenis batuannya. Adapun untuk jenis tanah, seperti yang telah kami kumpulkan pada data sebelumnya, bahwa karakteristik tanah di lokasi tapak kami adalah jenis tanah Mediteran dan tanah litosol, di mana mayoritasnya merupakan tanah litosol. Ya, untuk tanah Mediteran sendiri memiliki karakteristik yang cukup baik,
di mana mereka lumayan untuk bersifat subur dan produktif jika untuk ditanami oleh sebagian besar tanaman. Sehingga dalam arahan pengembangan ini, lokasi tapak yang memiliki tanah Mediteran akan diutamakan sebagai lahan non terbangun untuk persawahan dan aktivitas perkebunan. Sedangkan tanah litosol sendiri merupakan tanah yang baru memiliki perkembangan karena disebut juga sebagai tanah yang muda, sebagai akibat perubahan iklim, topografi, dan adanya aktivitas vulkanisme. Tanah ini dicirikan memiliki batuan yang keras, kandungan elemen haranya yang sangat rendah. Sehingga adapun untuk mengembangkan tanah jenis ini dilakukan dengan cara menanam pohon atau melakukan intensifikasi dari lahan tersebut agar lahan tersebut bisa memiliki maksud saya unsur mineral dan unsur hara yang ada di tanah jenis litosol itu bisa lebih meningkat. Sehingga untuk arahan pengembangan tapak kami akan pada lahan ini akan dilakukan intensifikasi dengan melakukan pemupukan terhadap tanah-tanah litosol menggunakan pupuk kandang sapi yang dikumpulkan dari hasil peternakan sapi. Ya. Kenapa kami memilih pupuk kotoran sapi sebagai bahan untuk mengintensifikasikan tanah litosol ini? Karena pupuk kandang sapi diketahui merupakan alternatif yang cukup baik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Selain itu, pupuk sapi ini juga, maksud saya, kotoran sapi ini juga dapat dihimpun dari satu ekor sapi itu dalam jumlah yang cukup banyak setiap harinya. Sehingga diharapkan mampu memperbaiki kondisi fisik tanah. Selanjutnya terkait dengan jenis batuan, bahwa dari data tapak yang telah dikumpulkan, diketahui bahwa lokasi tapak memiliki jenis batuan gunung api Pleistosen yang terbentuk dari periode Pleistosen dalam rangkaian formasi gunung api muda Anjasmara dengan penyusun batuan yang bersifat ekstrusif, intermediate, dan endapan yang berasal dari aktivitas vulkanisme. Batu ini kami mengarahkannya sebagai pondasi dalam penyusunan bangunan-bangunan karena memiliki struktur yang cukup kuat dan juga dapat dimanfaatkan sebagai pembentuk hiasan atau dekorasi dalam ruang-ruang terbuka yang ada di kawasan agroeduwisata seperti pembatas atau lain sebagainya. Mungkin dilanjutkan ke aspek selanjutnya. Ya, saya Putri izin melanjutkan pembahasan mengenai aspek internal selanjutnya, yakni ada hidrologi. Jadi kurang lebih sama seperti pada saat asistensi kemarin, di mana lokasi tapak kita sebenarnya memiliki sumber mata air, yakni sumber mata air padusan, yang mana memiliki kelebihan, yakni mengeluarkan zat belerang yang akan dimanfaatkan sebagai wisata air panas seperti itu. Selain itu, terlihat juga bahwasannya di lokasi perencanaan sendiri ini juga dilewati oleh Kali Cumpleng, yang mana keberadaannya itu sangat penting, terutama mendukung aktivitas pertanian yang ada di wilayah perencanaan seperti itu. Nah, ini merupakan petanya, ini merupakan peta jaringan drainase, terlihat Kali Cumpleng ini berada di wilayah perencanaan tapak kita. Mungkin kita lanjut ke klimatologi, di mana klimatologi ini meliputi curah hujan, ada kecepatan dan arah angin, suhu, serta kelembaban. Nah, untuk curahan hujan sendiri, wilayah tapak memiliki curah hujan yang tinggi. Lalu untuk kecepatan arah anginnya, arah angin di wilayah perencanaan sendiri cenderung ke arah tenggara hingga ke barat daya dengan kecepatan rata-rata 9-25 km per jam. Lalu untuk suhunya sendiri, memiliki rentang suhu 19 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius, di mana suhu tertinggi itu biasanya terjadi pada siang hari, seperti itu. Untuk selanjutnya masuk ke kelembaban. Kelembabannya wilayah tapak sendiri itu berkisar 60% sampai 90%, sehingga dapat dikatakan bahwa wilayah tapak ini memiliki kelembaban yang tinggi.
mungkin bisa dilanjut ke vegetasi. Ya, selanjutnya ada dari vegetasi. Nah, berdasarkan data BPS yang mungkin saya sudah sebutkan di perolehan data di bab sebelumnya, bahwa komoditas utama yang ada di kalau Desa Padusan itu ada padi, jagung, ubi jalar, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Nah, dari keenam tanaman tersebut, yang paling utama atau yang jumlahnya paling banyak itu produksinya paling banyak itu dari komoditas bawang merah, bawang putih, dan padi, sehingga nanti di lokasi tapak kami yang akan dikembangkan itu tanaman-tanaman tersebut. Selain itu pada tapak kami juga akan ditanami pohon-pohon peneduh seperti pohon pinus dan pohon akasia guna meminimalisir cahaya matahari. Kemudian dari segi karena dari tempat perencanaan kami itu rawan longsor, berdasarkan sumber yang saya dapatkan itu ada beberapa pohon yang mempunyai akar yang kuat, jadi bisa untuk ditanam di wilayah tapak kami, itu seperti sengon dan lamtoro, salah duanya. Nah, selain itu juga dari nilai estetika, kami juga akan menggunakan ground cover seperti rumput, jadi supaya nggak terlalu, jadi supaya lebih cantik lagi gitu tempatnya. Nah, dari komoditas-komoditas ini juga kami cari syarat tumbuhnya dan itu sudah sesuai dengan kondisi tapak kami, seperti ketinggiannya, kelembabannya, kemudian suhunya itu saat kami cek itu sudah sesuai, seperti bawang merah, bawang putih, dan padi. Bisa dilanjutkan untuk arah pencahayaan. Jadi ke arah pencahayaan untuk yang asisten sebelumnya, saya juga menjelaskan tentang bagaimana arah pencahayaan kepada tapak ya, khususnya pada Desa Padusan, khususnya di area tapak seperti itu. Nah, untuk analisisnya saya ambil dari SNI ini nomor 3 2396/2001 tentang perencanaan pencahayaan buatan pada bangunan. Jadi tapak ini untuk penyinaran alaminya ini cukup baik karena matahari dapat masuk dan menyinari dengan lama kurang lebih 12 jam setiap harinya. Dengan kondisi vegetasinya juga yang masih bagus, masih asri. Jadi distribusi cahaya tidak menimbulkan kontras yang tinggi dan terkesan tidak panas. Itu. Nah, selanjutnya untuk di sensoris ya, karena kami melakukan survei melalui internet juga ya, kami hanya menemukan ini untuk ini saja, pemandangan saja. Untuk kebisingan dan lain-lain itu dirasa tidak dapat dicari datanya. Jadi untuk pemandangannya, menurut Google Street View ini wilayah perencanaan memiliki pemandangan visual yang terjaga keasliannya bagus dan belum banyak lahan terbangun di Desa Padusan, khususnya di tapak juga. Ya, mungkin bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya ada sirkulasi, di mana di wilayah perencanaan tapak kami ini dilewati oleh jalan lokal. Yang mana jalan lokal ini mempunyai pola sirkulasi yang linear dan dua arah yang bolak-balik. Di mana jalannya ini juga tidak memiliki pembatas jalan dan tidak terlalu lebar. Sehingga pola sirkulasinya seperti ini. Jadi masuknya ke sini terus keluarnya juga di jalan yang sama tanpa ada pembatas. Ini bisa. Selanjutnya ada analisis eksternal. Jadi berdasarkan studi kebijakan yang sudah kami lakukan itu, di wilayah perencanaan tapak ini ketika kami akan mengembangkannya sebagai kawasan agroeduwisata itu tuh sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Di mana fokusan kami ini selain berupa wisata edukasi yang berbasis alam juga
berfokus pada budidaya komoditas utama seperti bawang putih, bawang merah, dan padi sebagai komoditas unggulan di wilayah tersebut. Di Padusan sendiri juga penggunaan lahannya itu eksisnya itu kebanyakan atau mayoritas berupa persawahan, sehingga juga mendukung tema atau konsep pengembangan tapak yang sudah kami rencanakan. Oke, mungkin bisa dilanjutkan ke identitas lingkungan. Ya, selanjutnya yaitu identitas lingkungan. Identitas lingkungan yang berada di sekitar lokasi tapak ini itu adanya air terjun Coban Canggu yang merupakan air terjun yang sudah terkenal dan sering dikunjungi oleh wisatawan. Jadi sangat berpotensi untuk mendatangkan pengunjung dan dapat memberikan keuntungan gitu buat lokasi tapak yang akan direncanakan. Hal ini juga didukung oleh akses atau jalan yang tersedia adalah satu jalur di mana lokasi tapak memiliki lokasi yang strategis. Sehingga tanpa promosi, lokasi ini tuh pasti dilewati oleh wisatawan yang akan mengunjungi air terjun Coban Canggu. Ya, selanjutnya dilanjutkan teman saya. Untuk terkait dengan analisis eksternal yang berikutnya adalah sarana. Di sini kami membagi menjadi 5 jenis sarana. Yang pertama sarana peribadatan, di mana bahwa lokasi sekitar tapak itu terdapat masjid yang terletak di perkampungan warga. Namun dari lokasi masjid tersebut, meskipun jaraknya cukup dekat, tapi karena kondisi tanahnya yang mungkin sedikit dataran tinggi, sehingga sedikit menyulitkan pengunjung untuk menuju ke masjid tersebut dari lokasi tapak. Maka dari itu, dalam rencana pengembangan nanti perlu juga disediakan sarana peribadatan dengan luas dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan. Terkait dengan sarana kesehatan, di sini terdapat Poskendes Desa Padusan yang terletak di Balai Desa Padusan. Meskipun demikian, lokasi ekowisata nanti juga perlu disediakan sarana ruang kesehatan yang memberikan penanganan pertama bagi pengunjung sebelum kemudian nanti akan dirujuk ke Ponkesdes atau puskesmas apabila membutuhkan penanganan yang lebih lanjut. Terkait dengan sarana pendidikan, di sini terdapat beberapa sarana pendidikan yang di sekitar lokasi tapak, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar sederajat dengan jenis SD negeri dan madrasah ibtidaiyah, di mana lokasi ekowisata akan memberikan peluang bagi siswa usia sekolah untuk belajar dan diharapkan nanti dapat terbentuk kerjasama dengan sekolah sekitar untuk terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan wisata yang berfokus pada edukasi dan pemberian pengajaran kepada siswa. Untuk sarana perkantoran sendiri, di sekitar lokasi tapak terdapat Balai Desa Padusan yang lokasinya mungkin cukup mudah dijangkau oleh pengunjung yang nantinya memiliki kepentingan khusus menuju ke Balai Desa Padusan. Dan sarana yang kelima ada sarana perdagangan jasa, di mana sarana perdagangan jasa yang ada di sekitar tapak sendiri cukup beragam, mulai dari toko kelotong, kedai, penginapan, dan lain sebagainya. Untuk arahan ke depannya mungkin dapat dilakukan kerjasama antara pengelola wisata dengan pelaku usaha terkait, dan juga dari pengelola wisata juga menyediakan pusat cenderamata dan food court yang diharapkan dapat mengakomodasi masyarakat untuk berjualan di lokasi tapak. Kemudian sarana yang terakhir, jenis sarana yang terakhir adalah sarana rekreasi, di mana dari sarana rekreasi yang terdapat di sekitar tapak akan menjadi daya tarik yang dapat dimanfaatkan oleh pengelola wisata untuk menarik pengunjung. Pengelola wisata sendiri dapat melakukan kerjasama dengan pengelola wisata di tempat-tempat tersebut agar membuat membuat sistem rekreasi yang lebih terintegrasi sehingga para pengunjung bisa datang dan bisa saling dan dari pengelola itu bisa saling mendukung satu sama lain untuk meningkatkan peluang mereka di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya terkait dengan prasarana, mulai dari jaringan jalan,
di mana pada jalan utama yang menghubungkan lokasi tapak, yakni Jalan Air Panas, merupakan jalan lokal dengan lebar kurang lebih 8 meter dengan 1 lajur dan 2 jalur. Di mana pada PP nomor 34 tahun 2006, jalan lokal sendiri umumnya didesain dengan lebar badan paling sedikit 7,5 meter. Sehingga dapat dikatakan bahwa Jalan Air Panas sudah memadai sebagai jalan lokal, sehingga tidak memerlukan pengembangan yang lebih lanjut. Kemudian terkait jaringan air bersih, dalam data existing diketahui bahwa jaringan air bersih di lokasi sekitar tapak dipenuhi oleh pipa-pipa yang diperoleh dari sumber air. Sehingga untuk pengembangan ke depannya mungkin akan dilakukan dengan cara pemasangan pipa-pipa yang dilakukan antara pengelola wisata dengan pemerintah daerah maupun swasta atau PDAM. Hal ini diwujudkan untuk menghindari risiko kebocoran air yang dapat berdampak negatif bagi ketersediaan air bersih di masa yang akan datang. Untuk jaringan yang ketiga adalah jaringan listrik, di mana untuk jaringan listrik sendiri diketahui berada di sisi selatan Jalan Air Panas dan telah memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dengan peruntukan seperti permukiman dan perdagangan jasa. Karakteristik pemenuhan energi listrik di Desa Padusan rata-rata adalah 450-900 volt ampere untuk permukiman dan 1.300 volt ampere untuk perdagangan dan jasa. Untuk pengembangannya sendiri perlu dikoordinasikan lagi dengan PLN sebagai penyedia listrik utama di wilayah Kabupaten Mojokerto. Dan untuk jenis prasarana yang terakhir adalah jaringan drainase, di mana pada lokasi tapak terdapat 2 jenis saluran, yakni saluran alam dan saluran buatan, di mana saluran alamnya yakni berupa kali cumpleng, dan saluran buatannya adalah sistem irigasi yang ditemukan di persawahan sekitar tapak. Adapun untuk pengembangannya nanti, jaringan drainase ini diharapkan tetap pada kondisi yang alami, dan juga untuk pengembangannya dapat ditambahkan sumur resapan untuk mampu menampung air hujan dan mencegah hilangnya air tanah. Seperti itu. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ananda. Ya, jadi untuk aksesibilitas, jadi untuk wilayah tapak ini dilalui oleh jalan lokal ya, tadi seperti yang dijelaskan Dimas, yaitu Jalan Air Panas, dan untuk sebagai jalan lokal ini sudah sesuai peraturannya. Nah, jadi jalan ini terhubung dengan Jalan Bukit Kerapia yang bila tapak diakses dari selatan, serta Jalan RA Kartini jika diakses dari arah utara atau jalan raya terdekat, yaitu Jalan Raya Pacet. Nah, jadi untuk pengembangannya sendiri mungkin belum ada atau belum ada karena ya emang sudah sesuai tadi. Nah, untuk akses dari pusat kota atau jalan tol sendiri itu sebenarnya cukup jauh juga, yaitu sekitar 30 km menuju wilayah perencanaan, tapi kondisinya ini masih baik juga. Jadi mungkin juga pengembangan tambahan itu belum diperlukan. Ya, untuk selanjutnya kondisi ekonomi dari wilayah perencanaan tapak sendiri itu sebagian besar didominasi ini ya Pak, untuk hasil ini didominasi oleh hasil punya tempat penginapan. Jadi hal ini tuh bisa dapat dibuktikan dengan melihat sekitar wilayah perencanaan itu banyak dikelilingi oleh berbagai macam jenis tempat penginapan. Nah, jadi kondisi ini tuh
juga dapat dikatakan memiliki ini ya, daya tarik tersendiri gitu untuk bagi para wisatawan yang berkunjung ke Desa Padusan, khususnya wilayah perencanaan gitu, untuk menetap beberapa hari, mengingat memang banyak sekali destinasi wisata yang ada di desa ini. Nah, selain itu, kebanyakan masyarakat di wilayah perencanaan ini juga berprofesi sebagai petani. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya lahan sawah yang tersedia dengan kondisi yang terawat dan tertata dengan baik. Nah, tentu dengan tersedianya lahan pertanian yang cukup luas ini dapat memenuhi baik kebutuhan pangan maupun menunjang ekonomi dari masyarakat desa tersebut. Seperti itu. Bisa lanjut ke sosial budaya. Ya, oke. Selanjutnya ada analisis eksternal berupa sosial budaya, di mana berdasarkan lokasi yang ada sekarang itu, kawasan tapak kami itu berada di Desa Padusan, di mana masyarakatnya yang ada di daerah tersebut itu masih terdapat kekentalan dalam hal memiliki sifat saling membantu, solidaritas yang tinggi, dan keramah tamahan merupakan ciri khas kehidupan yang ada di pedesaan. Nah, dengan adanya sikap-sikap positif yang ada tersebut, maka ini bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan ataupun pengunjung yang mendatangi tempat wisata, sehingga mereka tidak perlu khawatir lagi dengan keramah tamahan masyarakat yang ada di lokasi tersebut. Selain itu, masyarakat yang ada di sana memiliki profesi sebagai petani. Hal ini tentu saja dapat memberikan dampak yang bagus terhadap tempat wisata yang akan direncanakan ke depannya, karena sudah ada petani yang berpengalaman dalam hal menangani komoditi utama yang menjadi daya tarik di tempat wisata. Ya, bisa di next. Ya, selanjutnya yaitu perabot ruang luar. Itu wilayah perencanaan ini masih belum terfasilitasi dengan perabot ruang luar yang cukup baik karena lokasinya tuh berada di tengah sawah, sehingga perlu diajukan rencana pemberian perabot ruang luar tuh seperti lampu jalan seiring dengan rencana pelebaran jalan. Hal ini tentu penting untuk diperhatikan karena lokasi tapak yang berupa tanjakan, sehingga dengan adanya lampu penerangan jalan akan mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan yang ada di lokasi tapak. Selain itu perlu melakukan penambahan petunjuk arah agar wisatawan atau pengunjung yang mendatangi wisata akan lebih mudah atau tidak tersesat. Serta yang terakhir yaitu mungkin adain pembatas jalan yang sekaligus bisa sebagai mitigasi bencana dan sebagainya. Next, yaitu bencana alam. Berdasarkan data hasil analisis dalam wilayah perencanaan tapak ini didominasi oleh kawasan rawan bencana tanah longsor dan gunung berapi. Hal ini memiliki arti bahwa kawasan tersebut dapat dikembangkan sebagai wisata, namun perlu diadakan teknik pengembangan konsep yang sesuai untuk direncanakan atau beberapa upaya untuk mengurangi resiko terjadinya bencana. Yaitu bisa dilakukan yang pertama dengan membangun dinding penahan tanah atau retaining wall. Dinding penahan tanah atau retaining wall ini itu mengandalkan beratnya untuk mencapai kestabilan tanah. Prinsip kerja dinding penahan tanah ini yaitu dengan mengandalkan bobot massa dari badan konstruksinya, sehingga tingkat kestabilan dari struktur dapat lebih tinggi dikarenakan bobotnya yang berat dalam menahan tekanan tanah lateral. Yang kedua yaitu dengan menanam tanaman penutup tanah. Selain rekayasa tapak, pembatasan jumlah pengunjung juga merupakan upaya dalam mengurangi resiko terjadinya erosi tanah atau longsor, karena intensitas penggunaan lahan yang melebihi kapasitas daya dukung suatu kawasan dapat meningkatkan resiko terjadinya pergerakan tanah. Yang ketiga yaitu masyarakat dapat memetakan jalur evakuasi dengan menggunakan lokal knowledge yang dimiliki, yaitu berbasiskan pada pengetahuan mengenai kondisi lingkungan sekitar yang ada. Orientasi pertama setiap jalur adalah menuju titik kumpul, baru kemudian menuju ke luar desa, baik ke arah titik kumpul akhir terlebih dahulu atau langsung ke luar desa. Yang terakhir yaitu warning system atau teknologi peringatan bencana longsor dengan menciptakan alat-alat pendeteksi pergerakan tanah yang beresiko akan longsor di daerah-daerah longsor. Peringatan ini sebelum longsor bisa dilakukan kepada warga untuk melakukan tindakan mitigasi bencana. Selanjutnya ada identifikasi potensi masalah yang nantinya kita gunakan untuk analisis SWOT.
Nah, dari potensi-potensi dan masalah yang sudah kita temui, kemudian kita lakukan analisis SWOT dengan memasukkan masalah yang berasal dari internal tapak itu masalah dan potensi yang berasal dari internal tapak itu sebagai strength dan weakness, kemudian potensi dan masalah yang didapatkan dari luar wilayah tapak itu sebagai opportunity dan threats, sehingga di sini didapatkan beberapa poin strength seperti terdapat jalan lokal dalam wilayah perencanaan tapak, potensi vegetasinya, kemudian jenis tanah yang berupa tanah Mediterranean yang subur dan produktif untuk tanaman, kemudian tanah litosol berpotensi untuk dijadikan lokasi pendirian bangunan, sumber air padusan, dan pemandangan yang indah. Kemudian dari weakness-nya itu jalan lokalnya tidak terlalu lebar, tanah litosolnya itu kurang tepat kalau dijadikan sebagai area tanam, curah hujan yang tinggi, kemudian kelerengannya yang 5-15% atau termasuk dalam kelas agak curam. Opportunity-nya terdapat kebijakan-kebijakan pendukung yang sejalan dengan tema pengembangan tapak, kemudian penggunaan lahan sawah tada hujan yang sejalan dengan tema tapak yaitu ekowisata alam, kemudian terdapat kelompok tani yang mengelola pertanian, akses menuju lokasi tapak dapat melalui 3 jalan lokal, terus dekat dengan air terjun Coban Canggu, serta memiliki jaringan air bersih yang memadai. Untuk threats-nya sendiri, terdapat banyak wisata alam yang menjadi pesaing di sekitar lokasi tapak, berada pada kawasan rawan gunung berapi dan rawan longsor, serta transit kendaraan umum transit ke kendaraan umum bis yaitu terminal tidak tersedia di Kecamatan Pace. Kemudian dari poin-poin strength, weakness, opportunity, dan threats ini dihasilkan strategi-strategi yang dikelompokkan dalam matriks SWOT. Silakan Afia untuk melanjutkan. Ya, selanjutnya dari matriks persilangan antara strength dan opportunity, yaitu yang pertama mengembangkan potensi pertanian dan perkebunan yang ada di lokasi tapak dengan memanfaatkan sarana air bersih sebagai irigasi dan kelompok tani yang membantu pengelolaan pertanian dan perkebunan tersebut. Yang kedua yaitu merencanakan kawasan tapak menjadi kawasan pariwisata sesuai arahan kebijakan-kebijakan yang ada dengan memanfaatkan adanya akses jalan, kedekatan dengan air terjun Coban Canggu, kondisi tanah, potensi sumber air panas, dan adanya pemandangan yang indah. Selanjutnya yaitu persilangan antara weakness dan opportunity. Yang pertama peningkatan infrastruktur jalan baik sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung arahan kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata di lokasi tapak. Yang kedua yaitu memberikan edukasi terkait teknologi pertanian dalam bentuk rekayasa pengolahan tanah untuk mengatasi permasalahan kondisi tanah pada tapak yang kurang tepat untuk media tanam sehingga dapat menunjang kegiatan pertanian dan perkebunan yang direncanakan. Selanjutnya yaitu persilangan antara strength dan threat. Yang pertama yaitu mengembangkan ide atau inovasi baru yang lebih menarik perhatian pengunjung untuk mengunjungi kawasan perencanaan dengan memanfaatkan keindahan lokasi tapak. Selanjutnya yang kedua yaitu melakukan pendirian dinding penahan gravitasi atau gravity retaining wall yang dapat berfungsi sebagai pencapaian kestabilan tanah dalam mencegah terjadinya rawan tanah longsor. Selanjutnya persilangan antara weakness dan threat. Yang pertama melakukan rekayasa dalam perencanaan tapak untuk mengatasi permasalahan tapak yaitu memiliki curah hujan tinggi rawan akan bencana gunung meletus dan longsor, serta mengembangkan teknologi pupuk kompos untuk menyuburkan tanah yang ada di lokasi tapak. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas prasarana jalan menuju lokasi tapak, serta menciptakan inovasi pengembangan tapak berupa fasilitas pendukung untuk mengatasi kelerengan yang curam, sehingga nantinya dapat memudahkan aksesibilitas menuju wisata yang dapat menarik banyak wisatawan. Selanjutnya. Selanjutnya setelah kita melakukan analisis data,
selanjutnya dari kelompok kami ini sudah juga melakukan analisis ruang. Dengan sebab yang pertama itu ada analisis pelaku dan kegiatan, di mana pelaku kegiatan yang nantinya menggunakan ruang dalam rencana pengembangan tapak sebagai agroeduwisata ini kami kelompokkan menjadi yang pertama ada pelaku privat yang merupakan kelompok pengelola, di mana kelompok pengelola ini merupakan pelaku individu maupun kelompok yang memiliki hubungan langsung terhadap aktivitas kepemilikan serta pengelolaan di suatu ruang. Kemudian dari pengelola ini dibagi atas hierarki keorganisasiannya, yaitu ada pimpinan pengelolaannya, ada sekretaris, bendahara, dan divisi-divisi. Ini divisi-divisinya itu berdasarkan konsep pengembangan yang nantinya akan kami rencanakan, Pak. Jadi kan ada pertanian dan perkebunan. Kemudian kami juga merencanakan peternakan. Pemasaran ini itu ada dari food court dan cenderamata serta tenaga kebersihan dan keamanan. Dengan aktivitas-aktivitas yang sudah dimuat dalam tabel skenario berikut ini. Kemudian mungkin Putri bisa melanjutkan untuk pelaku eksternal. Mungkin ada kendala teknis dari Putri, jadi saya akan melanjutkannya lagi. Itu ada pelaku eksternal yang merupakan pelaku pengunjung dari wisata kami. Di mana pengunjung ini nanti dibedakan secara usia, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Skenario pola aktivitas yang dilakukan oleh pengunjung ini antara lain itu memarkir kendaraan, mulai dari memarkir kendaraan, membeli tiket masuk, hingga memanfaatkan fasilitas yang sudah kami kembangkan. Ada makan dan minum, terus menanam padi, membuat olahan susu, dan lain sebagainya. Kemudian analisis hierarki ruang. Permisi, izin melanjutkan untuk analisis hierarki ruang. Jadi analisis hierarki ruang. Jadi dalam perancangan itu kan ada nilai lebih itu bukan dilihat dari hasil akhirnya aja kan, tapi melainkan juga dapat dilihat dari penataan ruang yang tepat gitu sesuai dengan yang diatur dari organisasi ruang. Nah, organisasi ruang sendiri itu didasarkan pada pemahaman akan kebutuhan dan hubungan antar ruang yang ada. Nah, dalam organisasi yang dibahas ini itu bisa berbagai macam cara. Nah, salah satunya itu ialah zoning. Nah, zoning sendiri yang kita ambil terdapat 3 jenis, terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada zona publik, zona private, sama semi private. Nah, ini merupakan definisi dari tiap-tiap zona. Mungkin bisa lanjut langsung di bawah, tabel di bawah. Ya. Untuk zona publik sendiri, kegiatannya yang pertama kita ambil terdiri dari loket tiket, untuk lalu ada tempat parkir, lobi, toko cenderamata, food court, dan titik kumpul. Untuk semi private ada area penanaman bawang, area penanaman padi, greenhouse, ruang pengolahan hasil bawang, ruang pengolahan susu, dan seterusnya. Untuk private-nya sendiri ada kantor pengelola, pos keamanan, gudang penyimpanan, pantry, ruang staff, gudang, serta IPAB dan IPAL. Mungkin bisa dilanjut oleh Dimas. Ya, baik. Saya izin melanjutkan terkait dengan analisis besaran ruang dan kapasitas. Setelah sebelumnya diketahui kebutuhan ruang yang akan digunakan dalam lokasi tapak, maka selanjutnya akan diukur besaran ruang dan serta kapasitasnya. Adapun dalam menghitung besaran ruang sendiri juga perlu diperhatikan sirkulasinya yang dalam hal ini kami ambil dari time saver standard of building type dengan persentase sirkulasi minimum yang dibutuhkan dari setiap kebutuhan ruang. Boleh selanjutnya. Ya, berikut adalah tabel analisis besar ruang dan kapasitas. Ya, kurang lebihnya
kami membreakdown berdasarkan jenis ruang yang dibutuhkan, kemudian kapasitas, ada standar kebutuhannya, kemudian sirkulasi. Sirkulasi ini dari sumber terkait apakah ruangan tersebut terdapat sirkulasi, dibutuhkan sirkulasi atau tidak, kemudian perhitungan dari luas lahan dan luas lahan secara keseluruhan. Namun dari kami belum menemukan luas standar untuk area penanaman bawang, area penanaman padi, dan kandang sapi yang ideal, sehingga kami masih belum dapat menentukan kira-kira total luas lahan yang dibutuhkan dari beberapa ruang, seperti itu. Mungkin boleh dilanjutkan menuju ke analisis entrance dan sirkulasi. Ya, selanjutnya ada analisis entrance, di mana analisis entrance ini dilakukan untuk mengetahui sirkulasi baik pergerakan kendaraan maupun orang yang keluar masuk kawasan. Di mana kami ada dua, itu eksternal dan internal. Kalau eksternal ini sama halnya seperti data dari aksesibilitas yang sudah kami dapatkan. Sedangkan yang internal kami bedakan lagi menjadi dua, yaitu sirkulasi untuk kendaraan dan sirkulasi untuk orangnya. Di mana di wilayah perencanaan tapak kami, itu kami rencanakan untuk kendaraan yang bisa memasuki kawasan kami ini hanya mobil pribadi, minibus atau bus, serta sepeda motor. Sementara ketika pengunjung kendaraan menggunakan angkutan kota, itu dilarang memasuki kawasan. Jadi hanya di depan entrance atau gate-nya saja, tidak angkutan ini tidak dapat masuk. Kemudian untuk kendaraan-kendaraan yang diperbolehkan masuk, nantinya akan masuk melalui pintu masuk atau gate depan dan dikenai biaya parkir. Setelah itu kendaraan tersebut akan memarkirkan kendaraannya pada zona parkir yang sudah kami sediakan. Kemudian untuk sirkulasi orangnya, yaitu sirkulasi pengunjung ketika setelah membayar tiket, atau dapat dikatakan ketika mereka sudah masuk ke zona yang setelah loket gitu. Jadi sudah masuk ke area agroekowisatanya, bukan lagi di tempat parkir. Sehingga pada pola sirkulasi yang kami gunakan itu berupa pola dua arah yang dimulai dan diakhiri pada titik yang sama. Oh ya, sirkulasi orang ini juga berlaku untuk pengelola atau staf. Pola dua arah yang dimulai dan diakhiri pada titik yang sama ini dianggap cukup sangat baik dikarenakan pengunjung itu dapat leluasa mengamati keseluruhan area. Mungkin ini ada analisis entrance-nya, di mana kalau untuk gate masuknya itu kami merencanakannya di jalan air panasnya. Jadi ketika mereka melewati jalan air panas di depan perencanaan tapak, mereka langsung kendaraannya langsung belok ke kiri dan langsung parkir di zona yang sudah kami sediakan, dan pintu keluarnya ada di samping kanannya ini. Nanti ada yang jalan lingkungan. Kemudian untuk sirkulasi internalnya itu mulai dari pintu masuk, bisa dibilang ya pintu masuk setelah loket, kemudian alur sirkulasinya diasumsikan seperti ini, seperti yang ada pada gambar analisis entrance ini. Mungkin bisa dilanjutkan ke pola hubungan unit kegiatan. Ya, selanjutnya merupakan analisis dari pola hubungan unit kegiatan. Bisa langsung di gambarnya aja, Sal. Ya, untuk pola hubungan unit kegiatan
ini di sini kami menggunakan metode berupa metode pensil, di mana di sini kami membedakannya menjadi 3 tingkat kriteria, yaitu hubungan kuat, sedang, dan lemah. Di mana hubungan kuat itu berwarna merah, menandakan kegiatan satu dengan kegiatan lainnya itu memiliki keterkaitan yang kuat dan saling membutuhkan atau berhubungan dari segi fungsinya. Sedangkan untuk hubungan sedang yang berwarna biru, itu memiliki arti bahwa kegiatan satu dengan kegiatan yang lainnya itu memiliki keterkaitan dengan tingkat yang sedang. Dan yang terakhir itu, yang hubungan lemah di warna kuning, yaitu menandakan bahwa kegiatan satu dengan kegiatan lainnya tidak memiliki keterkaitan sehingga hubungan pola tersebut kegiatan lemah. Bisa ke bawah. Oh, yang gambar hubungan ruang nggak ada, so. Oh, ya itu. Ya, selanjutnya merupakan gambar dari hubungan ruang, di mana yang berwarna kuning itu merupakan zona dari peternakan sapi, yang berwarna orange merupakan perkebunan bawang, yang zona biru itu merupakan zona persawahan padi, yang warna ungu tua itu sebagai zona outbound, warna biru tua itu sebagai zona penginapan, warna merah sebagai zona pelayanan umum, warna merah muda itu sebagai zona ekonomi, dan warna hijau itu sebagai lahan kosong atau RTH, dan yang terakhir itu gambar berbentuk segi 5 itu yang akan dijadikan sebagai landmark. Sekian dari kami, mungkin dari Pak Nanda ada tanggapannya, Pak. Oke, terima kasih atas penjelasannya tadi. Di awal saya bilang kalau saya ada 2 pertanyaan, tapi kayaknya tadi setelah dijelaskan malah ada beberapa pertanyaan tambahan yang muncul. Tapi nggak apa-apa kok. Ini pertanyaannya nggak ada yang bersifat menyalahkan atau gimana. So don't worry about it gitu. Saya sebenarnya tertarik sama diagram pola sirkulasi yang kayak gini, tapi yang ada anak panahnya itu. Ya, kalian nggak mungkin menghasilkan diagram pola sirkulasi atau nggak mungkin menghasilkan diagram pola sirkulasi ini tanpa menentukan atau tanpa sekaligus menentukan peletakan zona-zonanya gitu. So yang ingin saya ketahui itu bagaimana kalian menentukan peletakan zona-zona tersebut. Saya izin menjawab ya Pak. Jadi untuk peletakan zona-zona tersebut, sebetulnya kami juga jujur di awal itu agak bingung bagaimana peletakannya. Namun kemudian kami akhirnya memutuskan untuk meletakkannya itu dengan gini Pak. Jadi kan untuk zona pelayanan itu kan identik dengan yaitu lebih di depan gitu loh Pak, kayak loket, terus parkir, kemudian information center itu kan pasti ketika mereka masuk itu yang hal yang dilihat pertama kalau menurut kelompok kami. Kemudian untuk yang zona-zona ini, zona yang kami sebut sebagai zona rekreasi dan edukasi ini, kami letakkan di setelah itu karena menurut kami itu kan zona utama yang ingin kami highlight itu Pak. Jadi ketika mereka masuk, mereka langsung bisa lihat oh highlightnya itu ada di zona rekreasi ini. Makanya bisa dibilang itu merupakan zona pertama setelah zona-zona yang pelayanan umum seperti loket dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian ini kan ada kayak pengelolaan gudang gitu. Kami meletakkannya di dekat pertanian dan peternakannya supaya distribusinya bisa lebih cepat aja gitu Pak. Kemudian untuk penginapan itu memang sengaja di belakang karena sifatnya kan agak
semi private gitu ya Pak. Jadi kami letakkan di belakang, kemudian untuk cendera mata dan food court itu diletakkan di dekat pintu keluar karena asumsinya ketika mereka udah capek terus mereka ke food court terus beli cendera mata gitu Pak. Agak ini sih memang pakai asumsi jujur. Oke, kalau gitu berarti penentuan peletakan zonanya pakai teknologi 3G, kotak gatik gaduk gitu ya. Gini, untuk menentukan pola sirkulasi seperti itu, memang dalam prakteknya kalau kita menentukan tata letak ruang melalui amatan pola sirkulasi atau pola pergerakan manusia, pola pergerakan barang, memang itu yang terjadi. Jadi entrance, akses utama itu diletakkan di depan, ya itu nalar saja, itu logis, itu adalah keputusan yang logis begitu kan. Lalu peletakan area-area publik yang di depan, terus kemudian area yang privat, area service area yang disembunyikan di belakang, yang disembunyikan dan lain sebagainya, itu adalah keputusan yang logis dan memang bisa dinalar, bisa pakai 3G itu tadi. Cuman kalau kita melihat kembali karakter lokasi yang kalian miliki, di mana ada beberapa bagian yang memiliki kelerengan yang cukup curam. Maka pertimbangan logis itu tadi, logis dan strategis itu tadi, itu juga perlu mempertimbangkan kelerengannya. Sekarang saya tanya, berapa luas lahan yang berada di kemiringan berapa tadi? 25% ya yang paling ekstrim ya. Berapa luas lahan yang ada pada kemiringan tersebut? Yang saya ketahui adalah lokasi kalian itu berada 1000 meter di atas permukaan laut. Apakah itu semuanya berada? Apakah itu datar 1000 meter itu semuanya seluruhnya itu berada di atas 1000 meter di atas permukaan laut? Atau adakah bagian yang ataukah 1000 meter itu rata-rata? Sehingga ada bagian yang lebih tinggi, ada bagian yang lebih rendah daripada 1000 meter persegi sih, 1000 meter di atas permukaan laut itu tadi. Nah, perbedaan kelerengan, terus kemudian perbedaan kelerengan, terus kemudian kalau kelerengan itu dikombinasikan dengan let's say jenis tanah, jenis dan kepadatan tanah, maka kalian bisa mengidentifikasi bagian mana dari lahan kalian itu yang berpotensi atau beresiko longsor. Tuh. Tadi kalian sudah menyebutkan loh salah satu strateginya adalah membuat retaining wall, masuk akal. Itu dinding penahan itu masuk akal. Terus kalian sudah mengutip beberapa standar kebutuhan ruang. Oke. Tapi again mengingat posisi, mengingat karakteristik lahan yang kalian miliki seperti itu, kalian juga perlu mempertimbangkan standar konstruksi. Mungkinkah kita membangun, let's say penginapan itu berapa lantai? 1 lantai Pak, oke, 1 lantai tapi berada di kelerengan seperti itu. Bisa nggak? Mungkin nggak membangun di kelerengan seperti itu? So ada kompleksitas tambahan, ada kerumitan tambahan di situ. Kalau lahannya datar-datar aja, saya nggak masalah dengan pola sirkulasi seperti ini, bagus-bagus saja. Tapi lagi-lagi mengingat
lahan yang kalian olah itu bukan bergelombang, memiliki perbedaan elevasi dan perbedaan kelerengan yang cukup ekstrim, itu yang perlu dijadikan bahan pertimbangan. Tadi jarak perbedaan antara satu garis kontur dengan garis kontur lainnya 25 meter. 25 meter itu tinggi loh. Tinggi banget. Gitu. So, kalian tahu nggak berapa luas lahan yang sekiranya berada pada kelerengan yang landai, berapa tadi 0 sampai 8%, terus berapa persen yang berada pada kelerengan 9 sampai 15%, berapa yang berada pada kelerengan 16 sampai 25% ke atas. Itu yang perlu kalian ketahui. Gimana? Saya izin menjawab lagi ya Pak. Jujur kalau itu untuk penentuan lokasi ini kami memang kemarin tuh memperhatikannya tuh hanya dari bencananya aja Pak. Jadi kenapa di sini tuh ada pertanian sama perkebunan? Itu karena ini kan yang bagian sini tuh rawan longsor gitu Pak. Jadi nggak ada bangunannya. Gitu. Hanya berdasarkan bencana sih Pak kalau boleh jujur. Jadi yang ini kan enggak rawan longsor, jadinya ada bangunannya di sebelah sini. Tapi untuk yang kontur, lerengan, itu memang kelupaan, Pak. Oke. Well, nggak apa-apa. Tapi gini, saran saya gini, sebelum kalian tiba-tiba memunculkan diagram-diagram serupa, cari tahu dulu atau sajikan terlebih dahulu bagaimana sih peta kontur lahan kalian itu, terus kemudian apakah jenis tanah Mediteran itu tadi terdapat di seluruh lahan, atau jangan-jangan ada sebagian saja yang memiliki kandungan tanah seperti itu. Then again, itu saya kira jenis tanah itu bisa diperoleh dari data sekunder, walaupun mungkin nggak pada skala site, skala lokasi seperti ini gitu. Kalau misalnya nggak dapat, ya sudah kita asumsikan seluruh lahan itu memiliki jenis tanah yang relatif seragam lah begitu ya, tanah Mediterranean itu tadi. Satu itu, terus kemudian jadi ada peta kontur, terus ada tambahan ya tadi sudah disebutkan keterangan soal standar-standar kebutuhan dan lain sebagainya. Kalian tinggal menggali lebih dalam lagi untuk mengetahui kebutuhan standar konstruksi dan lain sebagainya itu. Lalu beberapa data itu tadi dan mungkin kalau misalnya ada peta yang rawan longsor, tadi sudah disebutkan kalau bagian, ya saya asumsikan ini petanya yang atas adalah utara gitu ya, yang bagian utara itu rawan longsor ya, sehingga peta bencana itu juga perlu pada akhirnya beberapa peta ini nanti kan kalian overlay untuk mengetahui daerah mana saja yang bisa diolah, mana yang bisa dibangun, mana yang tidak boleh dibangun sama sekali, mana yang bisa dibangun tapi bersyarat gitu. Jadi kalian mengidentifikasi setidaknya ada tiga kategori tiga kategori zona secara umum. Zona yang boleh dibangun, tidak boleh sama sekali, dan boleh dengan syarat gitu. Terus nanti setelah tahu mana saja yang boleh, mana saja yang bisa diolah, mana yang nggak bisa diolah, baru diterjemahkan ke dalam diagram pola sirkulasi ini tadi, diagram penempatan zona dan pola sirkulasi gitu. Tapi saya mengapresiasi asumsi itu tadi, karena
ada asumsi yang ngawur, ada asumsi yang berdasarkan panduan begitu. Karena kalian sudah menyajikan beberapa standar itu tadi, maka saya mengasumsikan kalau asumsi kalian itu berdasarkan standar-standar itu tadi. So itu saya mengapresiasi upayanya gitu. Cuman ada beberapa step yang kelewatan itu tadi. Terus pertanyaan saya yang berikutnya itu, bukan pertanyaan sih, kalau ini komentar. Saya suka matriks pola hubungan antar ruang yang kalian susun. Cuman saya nggak tahu maksudnya titik merah itu apa, titik biru itu apa, terus yang kuning-kuning itu apa. Sehingga mungkin legenda itu kalian perlu menambahkan legenda untuk memberikan keterangan kode-kode warna itu apa. Itu nama baru itu. Saya baru kali ini melihat metode pensil. It does look like a pencil, doesn't it? Itu terus Oke, tadi saya kembali ke yang mana yang boleh dibangun dan sebagainya. Kalian tadi mengatakan kalau yang 25% itu akan dimanfaat, yang kelerengannya 25% itu akan dimanfaatkan untuk daerah yang ditanami gitu. Well, first of all, kalau memang kalau kalian memang akan melakukan itu, maka kalian harus tahu terlebih dahulu mana saja yang di dalam lokasi itu yang arrow. Sebentar. Mana saja dari lokasi ini yang 25%, ya toh. Baru kalian bisa mengatakan yang ini mau ditanamin. Tadi kan sudah disebutkan kalau yang bagian belakang itu mau ditanami karena dia memiliki potensi, atau bukan potensi, dia memiliki resiko atau ancaman tanah longsor. Oke, tapi tanaman apa yang bisa tumbuh pada kelerengan 25% itu tadi? Di situ memang banyak, tadi bawang merah, terus kemudian ada beberapa jenis tanaman lain yang disebut. Double check lagi, bisa nggak dia tumbuh? Oke, dia bisa tumbuh pada ketinggian di atas permukaan laut tersebut 1000. Tapi bisa nggak dia tumbuh di lahan yang miring, itu cukup terjal itu 25% itu. Terus tadi disebut juga soal pemanfaatan batu untuk pondasi dan batu untuk elemen dekorasi. Well, saya cuma ingin mengingatkan kalau batu yang digunakan untuk pondasi itu nggak sembarang batu. Batu yang biasa dipakai hiasan yang bulat-bulat itu kalau dijadikan bahan pondasinya pasti protol karena dia permukaannya licin. Makanya biasanya batu yang digunakan untuk pondasi itu dia bentuknya atau permukaannya relatif kasar gitu. Kalau saya dan teman-teman bilangnya itu batunya itu cenderung berbentuk segitiga begitu, karena dia butuh kekasaran itu supaya mereka bisa saling merekat gitu. Dan jenis batu yang biasa dipakai untuk pondasi juga nggak sembarang batu juga bisa dijadikan pondasi. Yang paling bagus adalah batu kali itu. Terus ya, yang luas area penanaman tadi yang di tabel yang kalian warnain kuning-kuning itu, di
ya beberapa sudah ada keterangannya mobil itu berapa meter persegi per unit dan lain sebagainya. Tinggal diperkirakan aja, dikalkulasi secara kasar. Tadi itu kapasitas parkir 40% mobil, 40% motor, 20% bus katakan. Kira-kira berapa unit kendaraan yang mau ditampung dan lain sebagainya itu bisa itu masih bisa diasumsikan kalau mau agak smart sedikit, bisa menggunakan studi pasar, tapi itu kelamaan. Kalau untuk area penanaman, saya nggak tahu apakah ada panduan atau standar dari kementerian atau departemen atau dinas pertanian begitu. Karena ada beberapa vegetasi yang membutuhkan luasan tertentu. Ada yang mereka membutuhkan luasan tertentu karena mereka memang harus diberi jarak antar satu tanaman dengan tanaman yang lain gitu. Katakan pohon mangga sampai usia tertentu dia masih bisa diletakkan saling berdekatan gitu. Tapi kalau mereka sudah mulai besar, kita harus mempertimbangkan sistem root sistemnya atau sistem perakarannya itu, karena dia biasanya menjalar kemana-mana. Maka dari itu pohon mangga biasanya space-nya itu antar satu tanaman dengan tanaman yang lain juga cukup lebar gitu. Nangka juga kayak gitu. Terus ya saya yakin dinas pertanian itu punya panduan-panduan soal tanaman itu. Jadi kalian bisalah mencari tahu itu. Satu hal lagi yang menggelitik itu adalah tabel skenario aktivitas yang tadi ada direktur, ada bendahara dan lain sebagainya itu. Again itu dari asumsinya diperoleh dari mana gitu. That one, betul. Skenario pola aktivitas ini dapat dari mana? Saya mencoba izin menjawab ya Pak. Jadi karena kan kita membaginya kan ada dua, pelaku private sama eksternal. Nah, private ini kami asumsikan sebagai pengelolanya. Jadi organisasinya berdasarkan kayak pengelola kantornya itu Pak. Jadi ada pimpinan, terus sekretaris kayak gitu. Seperti itu Pak. Terus kami gantinya ke divisi-divisinya ini berdasarkan konsepan tapak kami. Jadi misalkan ada pertanian perkebunan, peternakan, pemasaran dan sebagainya, seperti itu Pak. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Saya kira kalau yang ini sih nggak terlalu krusial. Saya cuma pengen double check aja, cross check. Tapi itu tadi yang berapa luas lahan yang boleh dibangun, berapa yang nggak boleh dibangun, dan berapa persen yang boleh dibangun tapi bersyarat itu tadi. Itu yang krusial di dalam proses perencanaan tapak ini gitu. Kalau kalian sudah dapat itu, maka langkah-langkah ke depannya menentukan pola sirkulasi, menentukan penempatan bangunan dan lain sebagainya itu akan lebih mudah. Itu. Yang paling berat itu adalah menentukan mana yang boleh dibangun, mana yang nggak boleh dibangun gitu. Saya juga belum lihat Gini, kalau peta kontur itu sudah terbangun, sudah dapat gitu ya, kalian sudah bisa lihat bentukan lahannya seperti apa.
aliran air itu bisa diprediksi. Kira-kira ini run off-nya itu kemana? Adakah potensi genangan di wilayah-wilayah tertentu dalam tapak itu? Kalau misalnya ada potensi genangan, kira-kira mau diapain? Mau diapain genangan itu? Gitu. Apakah kita harus membuat saluran untuk membuang genangan tersebut, atau genangan itu bisa kita biarkan jadi dia ada badan air temporer gitu di dalam lahannya atau gimana gitu. So peta konturnya itu yang krusial. Saya kira beberapa waktu ke depan ini kalian bisa mengerahkan effort dan fokusnya, kalian bisa fokus ke situ dulu gitu. Untuk selebihnya, again kalau selebihnya berdasarkan draft yang kalian kirim, saya kira nggak ada masalah sih gitu. Rencana kerja ke depannya kayak gimana nggak ada masalah gitu. Cuman again, yang saya suka dari kelompok kalian adalah sistematika dalam berpikir. Kalian sudah mencari standar dan lain sebagainya, itu upaya yang luar biasa. That's very commendable. Thank you very much. Tapi ya ada langkah-langkah yang perlu dilengkapin, itu aja. Yeah, congratulations, well done. Pak, saya boleh izin bertanya nggak, Pak? Silakan. Oke, saya izin bertanya, berarti terkait tata letak bangunan itu sama halnya kayak kita melakukan analisis kemampuan lahan gitu ya, Pak? Jadi overlay peta gitu-gitu ya, Pak? Betul. Kalian barengan sama analisis lokasi bukan? Analisis lokasi dan keruangan. Oh iya. Ya, exactly. Berarti sama seperti itu. Untuk apa sih namanya, kayak pedoman standarnya itu kayak berarti kan misalkan kita menggunakan ada penelitian yang sudah melakukan analisis kemampuan lahan, berarti itu kita bisa pakai pedoman itu nggak, Pak? Kayak bisa dibangun tidak dibangunnya itu berdasarkan penelitian. Oh, ya. Boleh. Baik, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Saya izin bertanya lagi, Pak. Silakan. Untuk visualisasinya itu perlu diasistensikan atau tidak ya, Pak? Visualisasi seperti SketchUp-nya itu? Atau kalau mau diasistensikan ya nggak apa-apa. Kalau kalian merasa sudah pede kayak gini aja nggak usah asistensi, ya nggak apa-apa. Saya nggak saya nggak memaksa kalian harus asistensi setiap minggu atau apa gitu, nggak. Kalau misalnya kalian dalam seminggu ada 2 misalnya karena progresnya cukup cepat, kita ketemu seminggu 2 kali, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kami nggak mampu Pak, seminggu sekali aja, ya wis nggak apa-apa. Saya ngikut aja gitu. Kalau saking kencengnya sampai seminggu 3 kali pun oke, no problem gitu. Agak gabut itu ya, Pak. Nah, soalnya dulu pernah ada yang dulu banget itu ada yang kayak gitu. Jadi let's say Senin asistensi, terus tiba-tiba Rebu muncul lagi gitu. Waktu itu kan kelasnya masih offline, jadi ketemunya kan lebih gampang. Gitu. Senin udah maju, hari Rebunya maju lagi, dan mereka pertama-tama mereka membuka pembicaraan itu dengan ucapan maaf. Pak, maaf kami muncul lagi. Kenapa harus minta maaf? Maaf Pak, muncul lagi. Kerjaannya sama dengan yang kemarin atau enggak? Enggak Pak, ini kami ada tambahan. Ya wes toh, kenapa harus minta maaf gitu. So nggak masalah. Kalau misalnya ada yang mau diasistensikan, ada yang mau ditanyakan, kalau
harus ketemu kalau harus ketemu tatap muka gini ya kita atur jadwal. Tapi kalau misalnya katakan SketchUp-nya itu Pak saya kirim lewat WA aja ya, screenshot-nya atau apa, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuman kalau ngirim dokumen seperti ini lewat WA, pasti kekubur sama pesan-pesan yang lain. Kemarin ada beberapa peserta mata kuliah lain yang melakukan hal yang sama gitu. Pak kami kirim draft review, draft critical review ada 3 atau 4 gitu, tenggelam kena pesan-pesan yang lain. Makanya saya selalu menyarankan kalau mau kirim dokumen draft yang seperti ini, kirim lewat email aja. Karena kalau di email lebih aman dan lebih tertata gitu. Kalau lewat WhatsApp ya kecampur dengan pesan-pesan dari grup-grup pribadi dan grup-grup yang lain gitu. Ya. Oke. Ada lagi kah? Izin bertanya, Pak. Silakan. Ini kami sedikit mengalami kebingungan, Pak, terkait dengan penentuan kapasitas. Makanya beberapa dari besaran ruang tersebut kami masih belum menambahkan kapasitas karena kami sedikit kebingungan dalam menentukan kapasitas yang tepat untuk pengembangan ini, Pak. Mungkin kiranya apakah ada pengukuran atau metode-metode khusus dalam menentukan kapasitas dalam setiap ruangnya, ya, Pak? Kalau kayak zona penginapan, pertanyaannya selalu kalian mau menyediakan berapa kamar atau berapa bilik penginapan gitu. Terus adakah fasilitas pendukung penginapan tersebut atau ya udah itu cuman cottage yang berdiri sendiri. Cottage-nya ada 10, terus kemudian ada satu bangunan 2 lantai yang isinya kamar-kamar. Jadi bangunan itu multiple kayak multiple dwelling gitu. Maunya yang seperti apa? Tentunya kalau lahannya datar itu pembagian proporsinya gampang, tapi pendekatannya bisa dari itu tadi, berapa luas lahan yang boleh dibangun, dan dari luas lahan yang boleh dibangun tersebut berapa persen kira-kira yang mau dialokasikan untuk penginapan, berapa persen yang dialokasikan untuk fungsi-fungsi yang lain. Dari situ aja, berangkat dari situ, terus kemudian misalnya ini kan ketemunya 26,6 meter persegi per kamar gitu ya. Katakan 20% untuk penginapan. Ya udah 20% dari lahan itu berapa? Misalnya ketemunya berapa hektar gitu. Ya udah 20% itu berapa hektar, dipotong sirkulasi penginapan 10%, berarti tinggal berapa hektar, dipotong fungsi-fungsi yang lain mungkin tuh tinggal berapa hektar, sisanya buat kamar. Kalau kamarnya 26 meter persegi, berarti dapat berapa kamar dengan luas lahan segitu gitu. Jadi pendekatannya bisa kayak gitu. Kalau berangkat dari yang makro, berapa lahan yang kita miliki, berapa persen yang boleh dibangun, berapa persen yang dibutuhkan untuk berapa persen yang dialokasikan untuk penginapan, berapa persen untuk fungsi yang lain, dan dari sekian persen itu berapa persen yang kita kurangi untuk sirkulasi, berapa persen lagi untuk dan lain sebagainya. Terus sisanya itu yang kita punya luas sisa itu segini. Jadi kayak ya saya cuma bisa menyarankan kayak gitu sih, pendekatannya seperti itu. Kalau misalnya ternyata luas lahan yang boleh dibangun itu nggak seberapa, tapi yang
lahan yang boleh dibangun dengan syarat, misalnya dengan syarat penguatan konstruksi tambahan atau dengan melakukan cut and fill dan lain sebagainya. Ya udah, kalau gitu berapa kombinasi luas lahan keduanya ini. Terus yang perlu diperhatikan adalah berapa unit bangunan yang perlu memperoleh perlakuan khusus, misalnya dibangun dinding penahan dan lain sebagainya, dan di mana. Jadi pertimbangannya seperti itu. Tapi approach-nya sama, dari luas lahan yang ada, berapa yang boleh dibangun, berapa yang nggak boleh, dan seterusnya. Itu tadi. Itu. Ya, baik Pak, terima kasih atas Sama-sama. jawabannya. Oke. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya terkait presentasi ini Pak, laporan akhirnya. Itu berarti jadinya week berapa ya Pak? 6. Pertanyaan soal minggu perkuliahan keberapa itu, saya sendiri agak bingung karena ada beberapa perkuliahan yang saya lihat di presensi itu sudah bablas sampai ke minggu ke-14. Ada mata kuliah yang saya ampu itu masih minggu ke-11. Ternyata sistem di presensi, MyITS presensi mengatakan kita sekarang berada pada minggu ke-14. Padahal kalau menurut jadwal yang dikeluarkan oleh rektorat, kita sekarang harusnya berada pada minggu ke-13. So, kalau kita ngikutin RPS, maka yes, minggu ini masih minggu asistensi dan presentasi progres. Saya anggap presentasi progres reportnya sudah gugur lah di sini, sudah dipenuhi. Kok gugur, gak enak, sudah terpenuhi gitu. Kewajibannya yang gugur. Tapi pengumpulan atau kesepakatannya dengan Pak Ardi, kalau nggak salah pengumpulan itu pada minggu ke-16. Berarti kan berarti presentasinya harus pada minggu ke-15. Yang berarti 2 minggu lagi kita melakukan presentasi akhir gitu. Jadi presentasi akhir pada minggu ke-15, kemudian saya beri feedback terhadap presentasi akhir itu, dan kalian punya waktu kurang lebih seminggu untuk menyempurnakan draft akhirnya sebelum akhirnya dikumpulkan pada minggu ke-16 gitu. Ya kalau kita ngikutin alurnya memang seperti itu, dan kalau kita ngikut jadwalnya jadwal edaran rektorat itu aja. Sekarang minggu ke-13. Berarti kalian punya waktu minggu depan 2 minggu, betul 2 minggu untuk mempersiapkan itu. Oke, baik, terima kasih Pak Nanda. Sama-sama. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi. Dari kami sudah cukup Pak untuk pertanyaannya. Semoga sudah cukupnya adalah sudah cukup jelas, bukan sudah cukup jelas pusing gitu. Agak pusing Pak. Ya oke. Gak apa-apa, kalau kalian pusing berarti kalian belajar. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas kiriman draftnya.
Terima kasih juga atas paparannya, dan melalui paparan kalian tadi kita akhirnya bisa mengklarifikasi beberapa hal. Sekali lagi saya mengapresiasi upaya kalian yang sudah sampai sejauh ini. Ada beberapa hal yang perlu dilengkapi, dan tapi saya kira setelah kalian melengkapi hal-hal yang saya sebutkan tadi seperti peta kontur, daerah yang boleh terbangun dan lain sebagainya, itu langkah-langkah ke depan kalian sudah lebih mudah lah begitu. Oke, well, sekarang jam 4:30. Oke, kalau gitu sesi ini bisa saya akhiri. Nanti rekamannya saya share seperti pertemuan kita sebelumnya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.